Kalau kita bicara mengenai industri teknologi tinggi atau negara yang disebut punya industri teknologi tinggi, maka syarat utama di negara tersebut tentu harus ada perusahaan industri teknologi tinggi. China memulai industrialisasi teknologi tinggi ini pada tahun 80-an. Dalam konteks triple helix yang kita jelaskan di episode sebelumnya, salah satu poin yang terpenting juga itu adalah industri atau perusahaan. Nah, jadi China pada tahun 80-an menekankan pada konsep technological entrepreneurship. Jadi memberikan kesempatan atau mendorong industriawan itu berlatar belakang ilmu pengetahuan. Jadi bukan lagi orang yang dekat dengan penguasa, kadang latar belakang pendidikan tidak jelas, kadang hanya sekolah SD, kemudian jualan telur, tiba-tiba menjadi konglomerat. Itu tidak terjadi di China untuk industri teknologi tinggi. Kita akan mengambil contoh, nama perusahaannya ini Lenovo. Saya yakin Anda juga sudah pernah dengar produk Lenovo, karena Lenovo itu kalau kita lihat dari skalanya, pangsa pasarnya itu sekarang berada di 25%. Jadi kalau Anda beli komputer, 1 di antara 4 komputer itu pasti bermerek Lenovo. Revenue-nya tahun lalu itu sekitar 55 miliar dolar. Jadi sekitar 900-an lebih triliun setiap tahunnya. Jadi ini perusahaan yang sangat besar sekali. Lenovo ini berdiri pada sekitar tahun 84. Tokoh yang berada di baliknya itu namanya Liu Xuanxi. Pak Liu ini masuk kuliah, yaitu pada Institut Teknik Telekomunikasi PLA. Universitas itu kemudian sekarang kita kenal menjadi Xidian University. Setelah selesai kuliah, Pak Liu ini bekerja pada CAS, yaitu Chinese Academy of Science atau Lembaga Ilmu Pengetahuan di China. Pada tahun 80-an awal, pada saat itu ekonomi China belum sebesar sekarang. Bahkan sebagian orang mengatakan pada saat itu ekonomi China itu lebih rendah daripada ekonomi di Indonesia. Sebagian dari peneliti di CAS tadi diizinkan untuk membangun perusahaan. Pak Liu Xuanxi tadi, yang pendiri Lenovo tadi, bersama dengan 11 rekannya, mencoba mendirikan perusahaan di bidang komputer. Perusahaan itu diberi nama Legend. Pertama, untuk modal awal, seed funding, itu CAS memberikan bantuan sekitar 200.000 yuan atau 25.000 dolar. Barangkali kalau setara uang rupiah sekitar 500 jutaan. Kemudian dari sisi tempat, Pak Liu dan teman-temannya itu diizinkan menggunakan tempat satu bangunan di dekat pintu masuk dari Chinese Academy of Science. Nah, yang ketiga, bantuannya adalah paten-paten yang dihasilkan oleh CAS atau Academy Science tadi itu boleh dikomersilkan. Nah, ini penting sekali. Jadi, ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah di China pada tahun 1988. Kebijakan itu namanya Torch Program. Torch, obor. Jadi program ini bertujuan agar hasil-hasil penelitian di China itu tidak berakhir hanya menjadi buku atau menjadi laporan. Maka universitas dan lembaga penelitian didorong agar hasil penelitian itu menjadi barang, menjadi sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah kita sebut spin-off. Spin-off itu apa? Jadi pada tahun 80-an di China itu mendirikan perusahaan swasta itu tidak mudah dan berbahaya. Oleh karena itu, perusahaannya Pak Liu tadi, yang Legend tadi itu diberikan dalam tanda kutip perlindungan oleh CAS. Di China itu disebut perusahaan Mingyi. Jadi perusahaan yang mendapat atensi atau mendapat prioritas dari pemerintah. Maka dengan menjadi perusahaan Mingyi tadi, Legend, perusahaan awal komputer tadi itu akan mendapat beberapa kemudahan. Misalkan kalau dia ingin kredit dari perbankan, Legend juga mengembangkan inovasi, yaitu kita tahu bahwa di China itu orang berkomunikasi dalam huruf Mandarin, karakter Mandarin. Sementara komputer-komputer produksi barat itu menggunakan huruf Latin. Nah, Legend tadi berinovasi dengan membuat satu grafis atau interface produk agar orang China bisa bekerja dengan komputer dalam huruf Mandarin tadi. Itu satu inovasi. Mereka memperkuat R&D-nya dan membuat produk-produk baru. Lama-kelamaan Lenovo kemudian berkembang. Salah satu puncak yang
diakui oleh banyak orang adalah pada tahun 2004, akhir 2004 atau 2005, Lenovo bisa mengakuisisi unit perusahaan IBM ThinkPad. Jadi IBM pada waktu itu ingin melepas unit produksi komputernya dengan brand ThinkPad. Lenovo memberanikan diri atau nekat dalam tanda kutip untuk membeli unit perusahaan tersebut. Nah, pada waktu itu modal awalnya juga didukung pemerintah dengan pinjaman sekitar 1,25 miliar dolar. Mungkin sekitar 15 triliun lebih ya, atau 20 triliun kalau uang sekarang. Pada tahun itu juga, Legend tadi berganti brand, berganti nama perusahaan menjadi Lenovo. Setelah itu tentu tinggal sejarah saja bahwa Lenovo kemudian menjadi perusahaan internasional yang besar sekali sampai sekarang. Tentu dari sana kita akan mengambil pelajaran. Yang pertama adalah negara menyediakan exit secara terhormat bagi ilmuwan. Jadi ilmuwan tidak hanya berakhir menjadi dosen, tidak hanya berakhir menjadi peneliti di lab, tetapi dia juga bisa menjadi konglomerat industri teknologi tinggi. Pemerintah memberikan contoh. Dan nanti kita lihat di episode berikutnya, tidak hanya satu contohnya, ada banyak sekali. Pemerintah memberikan sinyal bahwa kalau Anda pinter, Anda bisa menjadi konglomerat teknologi. Negara tidak lagi memberikan sinyal yang kaya adalah orang yang dekat penguasa, yang kaya adalah orang yang memegang monopoli, yang kaya adalah orang yang mengeksploitasi alam. Tidak. Tapi ilmu pengetahuan bisa menjadi sumber kekayaan untuk industri teknologi tinggi. Yang kedua, pemerintah memberikan jaring pengaman. Kalau Anda bergerak di industrialisasi tinggi, jangan khawatir kalau Anda rugi. Pemerintah akan menanggung dan memberikan dukungan. Kerugiannya tidak serta-merta dianggap kerugian yang mengakibatkan dia di penjara. Yang ketiga, pelajaran yang dapat adalah teknokrat, yaitu orang-orang yang berlatar belakang teknologi, diberi kesempatan untuk bisa duduk di banyak tempat, baik di industri, baik di pemerintahan yang memberikan policy. Di China pada tahun 80-an, 90-an memberikan sinyal bahwa pengambil keputusan yang berlatar belakang pendidikan tinggi itu akan bisa memberikan kontribusi yang nyata pada kemajuan China. Itu saja pada episode pertama ini. Terima kasih.